الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Tawasul taburkan li sahibul kitab Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Allahumma tawil amru fi siyawal ibadah wa nafa'na bi ulumihi wa asra fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manfa'u bi rahmatika nas'alu bi jahi nabika natawassal. Ya muhawil ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ilahana ilmuka kafin anis wal ikfina bihaqil fatihati su'ala wa karamaka kafin anil maqal akrimna bifihatil maqal wa hasil ma fidomirina. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qalal muallif radhiyallahu anhu wa ankum. Kita sampai sekarang pembahasan bab 26. Nah, di bab yang ke-26 ini ya. Ini ya, bab 26. Ya kan? Enggak. Langsung dibaliknya. Yang berwarna. Setelahnya yang berwarna. Nah, ini guru kita Abuya memberikan warna, ada warna merah dan warna pink. Ini menunjukkan untuk memudahkan kita mengenal ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, yang jumlahnya semua ada 25. 15 ahli waris dari pihak laki-laki dan 10 ahli waris dari pihak perempuan. Nah, ini berjalannya waktu insya Allah kita akan hafal semua. Dari ahli waris laki-laki, dari mulai anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki sekandung, saudara sebapak, anak saudara sebapak, saudara seibu, dari mulai bapak, paman sekandung, anak paman sekandung, paman sebapak, anak dari paman sebapak, kakek, dan mu'tik. Dari pihak perempuannya, dari mulai istri, anak perempuan, cucu perempuan, terus saudari sekandung, saudari sebapak, saudari seibu, ibu, nenek dari pihak bapak, dan nenek dari pihak ibu, dan yang terakhir adalah mu'tikoh. Semuanya ada 25. Berjalannya waktu insya Allah akan hafal. Karena ahli waris itu ya 25-25-nya hanya itu-itunya saja gitu loh, nggak susah. Ini kalau bisa dihafalkan bagus. Kalau tidak dihafalkan pun karena sering kita mendengar, melihat, insya Allah lama-lama akan hafal. Nah, kita bisa lanjut ke bab berikutnya. Lembaran berikutnya bab yang ke-27. Di sini guru kita memberikan kemudahan kepada kita untuk membedakan 25 ahli waris itu dilihat dari sisi cara pembagian mendapatkan warisnya. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna kuning. Ada yang berwarna hijau, pink, dan kuning. Nah, biru. Kalau biru itu mayit. Nah, yang bukan sebaliknya. Nah, itu dia, yang ini. Ada nggak? Hah? Nggak ada kuningnya? Oh, berarti kesalahan pada percetakan itu. Tintanya kuningnya habis kayaknya ya. Ya deh, yang kalau di saya berwarna kuning, berarti di ibu sebagian berwarna putih ya? Ya.
Yang berwarna putih itu atau berwarna kuning itu ahli waris yang hanya mendapatkan bagian fardu saja. Ya, dia mendapatkan bagian fardu saja, yaitu suami, istri, saudara seibu dan saudari seibu, ibu, nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak bapak. Nah, itu ahli waris yang mendapatkan bagian fardu saja. Yang berwarna putih atau berwarna kuning itu ahli waris yang mendapatkan bagian secara fardu saja, yaitu suami atau istri. Kenapa? Atau kan kalau nggak suami yang meninggal, kalau nggak istrinya meninggal. Saudari seibu atau dan saudara seibu, ibu, nenek dari jalur bapak dan nenek dari jalur ibu. Nah, 7 orang ini mereka adalah ahli waris yang mendapatkan bagian secara fardu saja. Artinya ke-7 orang ini mereka mendapatkan bagian sudah ditentukan bagiannya. Kalau nggak setengah, 1/4. Kalau nggak 1/4, 1/8. Gitu. Kalau nggak 1/3, 1/6. Gitu ya. Nah, adapun yang warna yang kedua, warna pink, itu dia mendapatkan bagiannya asobah atau sisa saja. Tempo hari kita sudah bahas, yang mendapatkan sisa itu ada kemungkinan dia mendapatkan keseluruhan harta sisa karena memang tidak ada ahli waris fardu yang lain. Jadi mau nggak mau udah sisanya buat dia semua. Atau dia mendapatkan bagian setelah dibagi ke ahli waris yang fardu, ada sisa, maka sisanya untuk mereka ini nih, yang kita akan nanti sebutkan nanti, asobah. Atau karena bagiannya sudah habis dibagi-bagi sama yang fardu, nggak ada sisa, 0, maka ya udah nggak dapat apa-apa. Nah, paling apesnya adalah tidak mendapatkan bagian sama sekali. Kita lihat satu persatu dari mulai anak laki-laki. Anak laki dia mendapatkan bagian asobah. Begitupun cucu laki-laki. Nah, cucu laki-laki, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Yang ketiga, saudara sekandung. Kalau kita lihat ini mayoritas laki-laki semua loh mendapatkan sisa. Iya, saudara sekandung dan anaknya laki-laki. Saudara sekandung dan anaknya laki-laki. Kalau saudara ya laki-laki. Dan anaknya. Ya? Enggak. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi gini, yang dapatkan asobah ini adalah laki-laki semua. Nah, aman kan? Laki-laki mengalah aja, udah duluan aja yang perempuan dapat bagian setengah, 1/4 silakan. Kita mah sisanya aja deh. Ini laki-laki semua. Yang berikutnya, saudara sebapak dan anak laki-lakinya. Saudara sebapak dan anak laki-lakinya. Ibu bisa lihat di yang warna pink ya. Dah, lanjut ke jalur bapak. Paman sekandung dan anaknya si paman. Paman sekandung dan anaknya paman sekandung. Laki-laki, semuanya laki-laki. Perempuan enggak? Enggak. Dan paman yang sebapak dan anaknya yang laki-laki. Paman sebapak dan anaknya yang laki-laki. Lalu setelah itu baru
mu'tik dan mu'tikoh, mantan majikan laki-laki dan mantan majikan perempuan. Totalnya ada berapa? Ada 12. Ya, ada 12 ya. Ada 12 ahli waris. Semuanya, hampir semuanya adalah laki-laki, kecuali yang mantan majikan perempuan. Dah, kita lihat yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini satu kondisi yang warna hijau. Ibu ada nggak? Biru ya, oke. Yang warna biru, biru muda. Kok di print warnanya beda-beda ya? Hah? Tintanya habis, jadi terwakilkan sama warna yang ada gitu ya? Apa? Jadi kita masih satu kelas aja, masih satu pertemuan aja, itu sudah terjadi perbedaan warna. Jadi nggak aneh kalau di masyarakat banyak perbedaan tuh nggak aneh. Di kelas kita aja sudah terjadi perbedaan warna, dan itu bisa memicu perpecahan. Yang satu kekeh warnanya warna hijau, yang bilang enggak, saya warna biru gitu. Nah, kita lihat yang berwarna hijau atau warna biru sebagian ibu-ibu, itu dia satu kondisi tertentu dia dapat fardu. Ada kondisi yang lain dia mendapatkan bagian asobah. Gitu Bu ya maknanya ya. Ya, jadi satu orang ini, kita sambil contoh lah, anak perempuan. Anak perempuan ini satu kondisi dia dapat bagian fardu. Misalnya kalau dia sendiri atau dia berdua, bisa setengah atau 2/3. Tapi kondisi tertentu dia bisa asobah. Kenapa? Kalau ada anak laki-laki yang tadinya ini anak perempuan sendiri setengah, atau ada dua anak perempuan dia 2/3, kalau ada saudaranya yang laki-laki, anak laki-laki nih berubah nih dia statusnya nih, jadi asobah bareng-bareng. Nah, jadi kayak contoh anak perempuan ini satu kondisi dia bisa dapat asobah, pada kondisi yang lain dia mendapatkan bagian fardu. Itu ya. Yang mendapatkan terkadang fardu dan asobah, satu, anak perempuan. Anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan. Anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan. Yang ketiga, saudari sekandung. Saudari, kalau saudari berarti perempuan. Saudari sekandung. Yang keempat, saudari sebapak. Saudari sebapak. Yang kelima, bapak si mayit. Yang keenam, bapaknya bapak atau kakek. Kakek dari bapak. Karena kakek itu hanya satu di sini, hanya dari jalur bapak. Tapi kalau nenek dari jalur ibu ada, dari jalur bapak ada. Itu Bu ya. Jadi ada 6. Ada 6 ahli waris yang mendapatkan bagian fardu dan terkadang asobah. Dan hampir sebagian besar adalah dari pihak perempuan. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung, saudari sebapak, lalu bapak dan kakek. Nah, itulah ahli waris yang mendapatkan bagian fardu dan terkadang mendapatkan bagian asobah. Itu ya. Nah, diagram ini, jadwal atau mind mapping ini dibuat oleh guru kita supaya kita tuh mudah melihat, oh, dipetakan gitu. Oh, ini ahli waris yang dapatkan fardu, ini yang asobah, yang ini fardu dan asobah saja. Ada sebagian murid-murid ini dibingkai. Daripada di rumah dibingkai yang nggak jelas gitu, udah bingkai ini. Satu, ngelihatnya jadi ilmu, yang kedua kita akan terus bisa paham. Semakin sering dilihat akan semakin paham. Ya. Ada juga sebagian santri tempat tidur tingkat, dia tidur di bawah, di atas ditaruh dia. Jadi sebelum tidur dia ngeliatin aja, hafal lama-lama gitu.
Sampai sini ada pertanyaan? Mangga. Nggak apa-apa, bebas. Celentang nggak boleh. Jelas tentang mufti dan mutiko ya. Hah? Apa namanya? Mu'tik dan mu'tikoh. Ah. Saya belum paham tuh maksudnya. Oh ya, majikan ini bukan majikan dalam arti bahasa kita di sini, bukan. Tapi adalah seseorang dulu punya budak. Bukan budak dalam arti bahasa di kita, punya budak kecil. Tapi budak belian. Budak hamba sahaya. Hamba sahaya. Jadi seseorang yang punya hamba sahaya sama dia hamba sahayanya dimerdekakan. Dah, kamu bebas merdeka. Anugerah karunia karena dia telah memerdekakan budak tersebut. Ketika budak itu meninggal, maka berarti kan saya mantan majikan nih. Mantan majikan dari dia berpredikat menjadi mu'tik. Nah, jadi kalau misalnya nanti dia meninggal dan tidak ada ahli waris yang lain, saya statusnya bisa menjadi ahli waris daripada mantan budak yang sudah saya merdekakan. Tapi kalau untuk zaman sekarang, Ustaz, maksudnya apa anak angkat itu disebutnya? Oh bukan, beda lagi. Jadi udah nggak ada. Nggak tahu di belahan bumi yang lain seperti di Afrika gitu ya. Tapi yang jelas setelah Islam berkembang pesat di berbagai negara, perbudakan itu menjadi hilang. Karena setiap ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, yang kita lakukan secara syariat Islam itu dilanggar, misalnya yang paling sering terjadi itu adalah berhubungan badan di siang hari ketika bulan Ramadan. Nah, hukumannya adalah kalau itu dilakukan dengan sadar, maka sanksinya dia harus memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Karena budak sekarang sudah tidak ada, maka langkah yang keduanya dilakukan apa? Puasa 2 bulan berturut-turut tanpa boleh terbatalkan 1 hari pun. Kenyang tuh puasa butuh. Berarti kan 60 hari. 60 hari itu 1, 2, 3, 4 sampai ke 60 nggak boleh ada yang kosong. Kalau kosong mulai lagi dari awal. Jadi tahan-tahan dirilah nunggu beduk maghrib. Ya. Ada lagi? Jadi untuk saat ini udah nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kita sekarang kenapa kita pelajari budak? Ini sebagai amanah ilmu yang harus berkelanjutan. Ya. Ada lagi? Kita lanjut ke berikutnya ya. Karena ini sifatnya mengulang dari pelajaran yang sebelumnya.